Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Inan Salha, NIM 23060190040 dari jurusan Tadris IPA IAIN Salatiga. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang virus. Nah, apa sih virus itu? Tonton video ini sampai selesai ya. Nah, virus merupakan mikroorganisme bukan sel. Beberapa peneliti mengkategorikan virus sebagai peralihan antara makhluk hidup dan benda mati. Struktur tubuh virus tergolong sangat sederhana, tidak terbuat dari sel, melainkan membutuhkan sel inang sebagai rumah untuk bertahan hidup. Di dalam sel inang ini, virus dapat hidup dan aktif. Sebaliknya, jika virus tidak mempunyai sel inang, maka virus hanya akan diam, seperti mati dan tidak aktif. Nah, selanjutnya ada karakteristik virus. Yang pertama, yaitu virus berukuran sangat kecil, memiliki diameter sekitar 20-300 nanometer dan panjang sekitar 20-14.000 nanometer, sehingga hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron. Yang kedua, yaitu virus bersifat parasit obligat, yaitu hanya bisa berkembang biak di sel makhluk hidup lain. Yang ketiga, yaitu virus tidak dapat diendapkan dengan sentrifugasi biasa, tetapi dapat dikristalkan. Yang keempat, yaitu virus tidak dapat bergerak maupun melakukan metabolisme sendiri. Yang kelima, yaitu tidak dapat membelah diri, tidak bernafas, tidak tumbuh, dan tidak mengalami ekskresi. Secara sederhana, bagian tubuh virus terdiri dari kepala, leher, ekor. Masing-masing bagian ini mempunyai fungsinya sendiri, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu kepala virus. Pada bagian kepala virus terdiri dari asam nukleat, DNA, dan RNA, dan diselubungi oleh kapsid. Nah, kapsid adalah selubung yang berupa protein yang terdiri dari satu unit protein yang disebut dengan kapsomer. Kapsid ini berfungsi sebagai pemberi bentuk bagi virus, melindungi asam nukleat yang ada di dalam virus dari kerusakan, serta menyediakan protein enzim agar virus mampu menembus membran sel inang saat melakukan infeksi. Yang kedua yaitu ada leher virus. Leher virus merupakan tempat menyambungkan antara bagian kepala dan bagian ekor. Nah, tidak semua virus itu mempunyai leher, hanya virus kompleks saja yang mempunyai leher. Fungsinya yaitu untuk menyangga kepala virus. Nah, yang terakhir yaitu ada ekor virus. Pada ekor virus merupakan salah satu bagian terpenting karena ekor inilah yang akan menancap pada tubuh inang yang nantinya digunakan sebagai rumah. Ekor virus berbentuk seperti tabung yang dilengkapi oleh serabut-serabut. Sebenarnya bentuk tubuh virus sangat bervariasi. Ada yang seperti bola atau isometrik, oval, batang, jarum, tangkai memanjang atau filamen, berbentuk menyerupai huruf T, bahkan ada yang bentuknya seperti berudu katak. Nah, tetapi untuk memudahkan identifikasinya, virus dibagi menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu berbentuk spiral, yang kedua yaitu berbentuk ikosahedron, yang ketiga yaitu berbentuk berpelindung, dan yang keempat yaitu berbentuk kompleks. Virus hanya dapat berkembang biak di dalam sel atau jaringan yang hidup, pada bakteri, jaringan embrio hewan, tumbuhan, maupun manusia, sehingga virus tidak dapat bereproduksi sendiri. Hal tersebut dikarenakan virus tidak mempunyai sistem enzim dan tidak dapat bermetabolisme. Agar dapat berkembang biak, virus harus menginfeksi sel inang yang berupa makhluk hidup lain, seperti tumbuhan, hewan, dan bakteri. Ada dua macam cara virus menginfeksi bakteri, yaitu secara litik dan lisogenik. Secara litik, virus akan menghancurkan sel inang atau bakteri setelah melakukan reproduksi. Adapun secara lisogenik, virus tidak akan menghancurkan sel inang atau bakteri, tetapi virus berintegrasi dengan DNA sel bakteri, yaitu saat sel bakteri berkembang biak atau membelah, virus juga akan ikut membelah. Virus pada umumnya bersifat merugikan karena virus dapat menginfeksi manusia, hewan, dan tumbuhan sehingga dapat menimbulkan berbagai penyakit. Nah, berikut beberapa peran virus yang merugikan, yaitu yang pertama, virus dapat menyebabkan penyakit pada manusia seperti SARS yang disebabkan oleh coronavirus dan Ebola yang disebabkan oleh Ebola virus. Yang kedua yaitu menyebabkan penyakit pada hewan seperti flu burung yang disebabkan oleh virus avian influenza tipe A dan tumor pada ayam yang disebabkan oleh virus RSV.
Yang ketiga yaitu virus menyebabkan penyakit pada tumbuhan seperti penyakit yang menyerang tumbuhan bit yang disebabkan oleh bit yellow virus atau BYV, dan daun menggulung yang menyerang tumbuhan tembakau yang disebabkan oleh virus TYMV atau turnip yellow mosaic virus. Namun, tidak semua virus bersifat merugikan. Ada beberapa virus yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam bidang penelitian dan kedokteran. Berikut peranan virus yang menguntungkan, yaitu yang pertama, virus dapat memproduksi vaksin. Vaksin dapat dibuat dengan bantuan mikroorganisme seperti virus atau bakteri atau patogen yang telah dilemahkan, sehingga sifat patogenitasnya hilang tetapi sifat antigenitasnya tetap ada. Yang kedua yaitu membuat toksin. Yang ketiga yaitu melemahkan bakteri patogen. Dan yang keempat yaitu sebagai alat diagnosis untuk mengetahui penyebaran suatu penyakit dalam masyarakat. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang virus. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you in the next video.